Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sulis, NIM saya 2311006. Saya dari mahasiswa D3 Kebidanan Tatan Samas Hiro. Di sini saya akan melakukan penyuluhan senam nifas. Pengertian senam nifas adalah latihan gerakan yang dilakukan secepat mungkin setelah melahirkan, supaya otot-otot yang mengalami peregangan selama kehamilan dan persalinan dapat kembali pada kondisi normal seperti semula. Manfaat senam nifas di sini ada 3 manfaat. Yang pertama, membantu penyembuhan rahim, perut, dan otot pinggul yang mengalami trauma serta mempercepat kembalinya bagian-bagian tersebut untuk normal. Yang kedua yaitu membantu menormalkan sendi-sendi yang menjadi longgar diakibatkan kehamilan dan persalinan, serta mencegah pelemahan dan peregangan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu menghasilkan manfaat psikologis, yaitu menambah kemampuan menghadapi stres dan bersantai sehingga mengurangi depresi pasca persalinan. Di sini terdapat kontraindikasi untuk senam nifas. Ibu yang mengalami komplikasi selama persalinan tidak diperbolehkan untuk melakukan senam nifas, dan ibu yang keadaan umumnya tidak baik, misalnya hipertensi, pasca kejang, dan demam. Hal ini dikemukakan oleh Wulandari dan Handayani di 2011. Demikian juga ibu yang menderita anemia dan ibu yang mempunyai riwayat penyakit jantung dan paru-paru seharusnya tidak melakukan senam nifas. Hal ini dikemukakan oleh Widianti dan Prof. Di sini terdapat catatan untuk senam nifas. Senam nifas dapat dilakukan setelah persalinan untuk ibu melahirkan yang sehat dan tidak ada kelainan. Dilakukan setelah 6 jam persalinan dan dilakukan di rumah sakit atau rumah bersalin, dan diulangi terus di rumah. Senam nifas sebaiknya dilakukan di antara waktu makan. Melakukan senam nifas setelah makan membuat ibu merasa tidak nyaman karena perut masih penuh. Sebaliknya, jika dilakukan di saat lapar, ibu tidak akan mempunyai tenaga dan lemas. Senam nifas bisa dilakukan pada pagi atau sore hari. Hal ini dikemukakan oleh Suherni dan kawan-kawan 2010. Senam nifas mulai dilakukan pada hari pertama, hari kedua sampai hari ke-7 dan setelah 1 minggu pertama. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan senam nifas yaitu persiapan alas, yang mana matras dan juga tape corder. Selanjutnya yaitu persiapan ruangan, mengenakan baju yang nyaman untuk olahraga. Minum banyak air putih dan dapat dilakukan di tempat tidur dan dapat diiringi musik. Keadaan ibu nifas lagi sendiri. Dan juga syarat senam nifas yaitu ibu melahirkan sehat, dilakukan 1 hari sampai 1 minggu. Gerakan senam nifas hari pertama sampai hari ke-7. Di sini hari pertama senam nifas yaitu olah nafas, yang mana sikap tubuh terlentang dan rileks. Kemudian lakukan pernapasan perut, diawali dengan pengambilan napas melalui hidung dan tahan hingga hitungan ke-5 atau hitungan ke-8 detik. Kemudian buang melalui mulut. Lakukan 5-10 kali, dilakukan pada pagi dan sore hari. Ini adalah gambaran senam nifas pada hari pertama. Senam nifas pada hari kedua, yaitu tangan membuka dan menutup. Pada hari kedua, gerakan mulai ditingkatkan. Posisi ibu masih sama, yaitu berbaring pada tempat yang datar dan aman. Lebarkan kedua tangan ibu sampai sejajar dengan bahu. Lalu gerakan dengan lurus kedua tangan sampai bertemu di atas kepala. Ini adalah gambaran senam nifas pada hari kedua. Senam nifas pada hari ketiga yaitu gerakan santai. Pada hari ketiga, posisi dilakukan dengan berbaring, namun telapak kaki menyentuh lantai, sehingga lutut akan tampak seperti ditekuk. Angkat pantat ke atas, lalu tahan, dan hitung sampai 3 atau 5. Turunkan pantat secara perlahan. Lakukan latihan ini sebanyak 5-10 kali gerakan. Ini adalah contoh senam nifas pada hari ketiga. Senam nifas hari keempat yaitu gerakan atas, yang mana gerakan senam nifas hari
anggota badan bagian atas. Posisi tubuh terlentang dengan telapak kaki menyentuh lantai dan lutut ditekuk dengan sudut 45 derajat. Lalu, gunakan satu tangan untuk memegang perut. Angkat tubuh ke atas dengan sudut kurang lebih 45 derajat. Lalu tahan sampai hitungan ketiga atau 5 detik. Lalu, turunkan secara perlahan. Lakukan gerakan ini sebanyak 5-10 kali. Ini adalah gambaran titik senam pada hari keempat. Senam nipas hari kelima. Gerakan atas dan tangan. Pada hari kelima, senam nipas yaitu gerak atas dan tangan. Gerakan dilakukan dengan posisi terlentang. Tekuk salah satu kaki dengan sudut 45 derajat, lalu angkat tubuh serta tangan yang berlawanan. Jika lutut yang ditekuk sebelah kiri, maka tangan yang digunakan yaitu sebelah kanan, atau begitu juga sebaliknya. Usahakan tangan yang berlawanan mampu menyentuh lutut yang ditekuk. Lakukan gerakan ini secara bergantian sebanyak 5-10 kali. Ini adalah gambaran senam nipas pada hari kelima. Senam nipas pada hari keenam yaitu gerak tekuk kaki. Pada hari keenam, gerakan senam nipas yaitu tekuk lutut. Latihan dilanjutkan ke bagian anggota gerakan bawah. Posisi dilakukan dengan berbaring atau terlentang. Tekuk lutut sampai membentuk sudut lurus ke atas atau sudut 90 derajat. Lakukan gerakan ini secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Latihan gerakan ini dilakukan sebanyak 5-10 kali gerakan. Ini adalah gambaran senam nipas pada hari ke-6. Senam nipas pada hari ke-7 yaitu gerak angkat kaki. Pada hari ke-7, gerakan senam nipas yaitu angkat kaki. Pergerakan dilanjutkan dengan mengangkat kaki ke atas. Posisi tubuh berbaring atau terlentang pada tempat datar dan aman. Angkat kaki ke atas kurang lebih setinggi 20 cm sampai 30 cm. Turunkan secara perlahan dan lakukan secara bergantian antara kaki kiri dengan kaki kanan. Gerakan ini dilakukan sebanyak 5-10 kali gerakan. Ini adalah contoh senam nipas pada hari ke-7. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.